Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kalkulasi biaya variabel menggunakan laporan tradisional versus activity based costing atau ABC. Coba bayangkan kamu mempunyai usaha misalnya seperti minuman kekinian atau jualan jajanan kue-kue. Setiap harinya pasti memproduksi lalu menjualnya ke pelanggan. Di balik itu semua pasti ada banyak sekali biaya yang dikeluarkan, misalnya seperti biaya bahan baku, gaji karyawan, listrik, sampai biaya sewa tempat. Cara kita menghitung dan membagi biaya-biaya tersebut ke setiap produknya itu pasti sangat penting karena akan mempengaruhi nilai jual, laba, dan keputusan bisnis ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke laporan tradisional. Dengan metode tradisional, perusahaan biasanya mengalokasikan biaya overhead pabrik seperti sewa gedung, listrik, dan gaji karyawan dengan cara yang sederhana. Misalnya dibagi berdasarkan jumlah jam mesin, jam tenaga kerja langsung, atau jumlah unit yang diproduksi. Jadi semua produk seolah-olah mendapatkan porsi biaya yang sama, padahal kenyataannya belum tentu begitu. Misalnya ada dua jenis produk A dan produk B yang dimana produk A ini proses pembuatannya sangat rumit dan sering membutuhkan tahapan-tahapan pengujian, sedangkan produk B ini prosesnya lebih sederhana daripada produk A. Jika kita menggunakan metode tradisional dan hanya membagi biaya berdasarkan jumlah unit, maka produk A dan produk B akan mendapatkan beban biaya yang sama walaupun aktivitas yang mereka gunakan berbeda. Kelebihan metode tradisional ini adalah mudah digunakan dan tidak membutuhkan sistem yang rumit. Metode ini cukup cocok untuk usaha yang produknya sedikit dan relatif seragam atau sama ya. Namun kekurangannya adalah informasi biaya yang dihasilkan bisa kurang akurat, terutama jika perusahaan memiliki banyak sekali jenis produk dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Nah, untuk mengatasi kelemahan tadi, muncullah metode Activity Based Costing atau ABC. Secara sederhana, ABC ini adalah metode di mana perusahaan mencoba untuk menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi di dalam perusahaan. Jadi, sebelum membebankan biaya ke produknya, kita lihat dulu aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa biaya setiap aktivitasnya, dan produk mana saja yang memakai aktivitas tersebut. Dalam ABC, pertama-tama perusahaan akan mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas penting, misalnya aktivitas pengujian kualitas, perakitan, pengemasan, hingga pengiriman. Setelah itu, setiap aktivitas dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang biasanya disebut cost pool. Lalu untuk setiap aktivitasnya ditentukan cost driver. Cost driver ini yaitu faktor pemicu timbulnya biaya. Contohnya seperti jumlah jam mesin bisa menjadi cost driver untuk aktivitas perakitan. Kemudian jumlah unit yang diuji bisa menjadi cost driver untuk aktivitas pengujian. Dan jumlah pesanan bisa menjadi cost driver untuk aktivitas pemrosesan order. Dari sini, perusahaan akan menghitung tarif biaya per satuan cost driver, kemudian membebankan biaya aktivitas tersebut ke produk sesuai seberapa banyak produk itu menggunakan aktivitas tadi. Jika dibandingkan secara garis besar, metode tradisional itu ibarat cara sederhana dan cepat, tapi kadang kurang tepat jika kondisi perusahaan sudah kompleks. Sementara metode ABC itu ibarat cara yang lebih teliti dan detail yang memberikan gambaran lebih nyata tentang perilaku biaya, tapi membutuhkan usaha yang lebih besar dalam penerapannya. Sedangkan dari sisi laporan keuangan, perbedaan metode ini akan berpengaruh pada perhitungan harga pokok penjualan, laba per produk, dan margin kontribusi. Jika biaya dialokasikan dengan kurang tepat, laba yang tercatat di laporan keuangan juga bisa menjadi kurang mencerminkan
kenyataan. Dengan ABC, harga pokok dan laba per produk bisa dihitung lebih mendekati kondisi yang sebenarnya, sehingga keputusan manajerial yang diambil juga akan lebih bijak. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa memahami perbedaan antara perhitungan biaya variabel dan metode activity based costing itu sangat penting, terutama bagi perusahaan yang ingin menetapkan harga jual dengan tepat, mengendalikan biaya, dan memilih strategi produk yang tepat. Kemudian metode tradisional juga masih bisa digunakan, terutama jika produknya hanya satu atau seragam gitu, dan prosesnya sederhana. Namun ketika perusahaan mulai berkembang dan aktivitasnya semakin beragam, metode ABC bisa menjadi alat yang lebih efektif untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat dan membuat kalian lebih paham tentang bagaimana biaya itu dihitung menggunakan cara tradisional dan menggunakan activity based costing. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.